Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Haris. Kita lanjutkan materi pertemuan kemarin tentang video yang kemarin, lanjutan dari video kemarin ya, tentang statistika. Kalau kemarin itu rata-rata data tunggal yang kita bahas. Nah, sekarang kita lanjutkan pada rata-rata data berkelompok. Sebelum kita mulai, Bapak Guru mulai menjelaskan, tidak ada salahnya, alangkah baiknya untuk like dan subscribe. Oke, kita lanjutkan rata-rata min data rata-rata atau min data berkelompok. Rata-rata atau min data berkelompok dapat ditentukan dengan 3 cara. Ada 3 cara. Yang pertama yaitu dengan rumus rata-rata hitung. Yang pertama dengan rumus umum rata-rata hitung. Nih rumus yang pertama. Rumusnya adalah X bar. X bar sama dengan sigma frekuensi kelas ke I ya, frekuensi kelas ke I, kelas ke-1, kedua, I-nya ini bisa diganti 1, 2, 3 dan seterusnya sebanyak kelas yang ada pada data berkelompok tersebut. Kemudian dikali XI. XI di sini adalah nilai tengah dari suatu kelas. Kemudian dibagi ingat sigma itu adalah jumlah sigma frekuensi data ke I ya. Ingat FI tadi adalah frekuensi data ke I, XI tadi adalah nilai tengah. Nah, ini keterangannya di sini nilai tengah ke I, nilai tengah kelas ke I, frekuensi kelas ke I. Kemudian yang kedua, rumus yang kedua yaitu dengan cara simpangan rataan. Dengan cara simpangan rataan atau bisa disebut dengan rata sementara atau rataan sementara ya, bisa disebut dengan rataan sementara. Nah, untuk rumusnya X bar atau X bar itu rata-rata, X sementara atau rataan sementara ditambah dengan sigma frekuensi data ke I dikali DI. Nah, DI di sini adalah selisih setiap nilai tengah dengan rataan sementara dibagi dengan sigma frekuensi data ke I. Ini rumus cara yang kedua. Selanjutnya cara yang ketiga. Nah, ini sudah ada di sini cara yang ketiga dengan cara coding ya, dengan cara pengkodean atau bahasa kerennya adalah cara coding. Nah, rumusnya X bar itu rata-rata sementara ditambah dengan, nah ini kayak huruf P, ini adalah panjang kelas dikali sigma frekuensi ke I kemudian dikali UI. Nah, UI di sini adalah kode dengan ketentuan di sini UI 0 untuk kelasnya. Untuk kelas rata-rata sementara kode bulat negatif beruntun, negatif 1, negatif 2, negatif 3. Untuk kelas-kelas sebelum
rata-rata sementara, dan kode bulat positif. Nah, ini untuk kelas rata-rata sesudah. Nah, kalau sebelumnya negatif, kalau sesudah rata-rata sementara itu kalau sesudahnya positif, kalau sebelumnya itu negatif. Dibagi dengan sigma atau jumlah frekuensi ke I. Nah, ini ada 3 cara untuk menentukan rata-rata data berkelompok. 1. Rata-rata hitung. 2. Simpangan rata-rata. Kemudian 3. Dengan coding, pengkodean. Oke, kita lanjutkan soalnya. Tabel berikut memperlihatkan berat badan 50 orang siswa SMA Merdeka. Tentukan rata-rata hitungannya dengan menggunakan rumus umum Mean, rataan sementara, dan metode pengkodingan. Oke, yang A, rumus umum Mean, rumusnya adalah X bar jumlah dari FI dikali XI. Nah, kita tentukan dulu jumlah dari ini FI ya. Ini adalah FI. Ini adalah FI. Oke. Nah, jumlahnya berapa? 4 tambah 6 tambah 10, 10 tambah 9, 19 tambah 14, 33 tambah 10, 43 tambah 7, 50. Oke, berarti ini 50. Nah, kita sekarang mencari XI-nya. XI itu nilai tengah dari 30 kelas pertama, berarti 31 ditambah 35 kemudian dibagi 2. 66 bagi 2 ya 33. Ini dijumlahkan langsung aja. 76 dibagi 2 dapatlah 38. Ini dapat 43. Ini dapat 48. Ini dapat 53. Ini dapat 58. Dan ini dapat 63. Ini adalah XI-nya. Nah, kita cari jumlahnya juga. Jumlahnya, oh, ini adalah FI dan XI. Nah, selanjutnya sesuai rumusnya ini FI dikali XI ya. Oh ya, sorry. FI dikali XI dulu. Nah, ini 33 dikalikan dengan FI-nya. 33 kali 4 ya 132. Kemudian ini 228. Ini 387. Ini 672. Ini 530. Kemudian ini 290 dan ini 126. Nah, kita jumlahkan 10, 17, 19, 25. Nyimpen 2, 5, 7, 15, 20, 2, 25, 27, 36. Nyimpen 3, 3 tambah 1, 4, 4 tambah 2, 6, 9, 15, 20, 23. Nah, ini sudah ketemu. Berarti jumlah dari FI dikali XI adalah 2365 ditambah dengan jumlah frekuensinya ada 50. Berarti kalau dibagi dapatlah kisaran 47,3. Ini adalah Mean untuk cara yang pertama. Kita lanjutkan untuk cara yang kedua. Mean cara yang kedua. Dulu Mean cara yang kedua dengan menggunakan rumus rataan sementara. Rataan sementara kemudian ada DI juga. Nah, rataan sementara atau XS ya, rataan sementara itu nilai tengah kelas dengan frekuensi terbesar. Kita cari frekuensi terbesar. Nah, kita cari, kita pakai sorot ya, frekuensi terbesar.
Nah, ini kenapa terbesar kan 4, 6, 9, 14, 10, 5, 2. Mana yang paling besar? Adalah 4, 14. Kalau setelah itu sudah ketemu itu, berarti kita bisa menentukan rataan sementaranya. Berarti sini untuk rataan sementaranya X bar S sama dengan rataan sementaranya itu adalah yang frekuensi tertinggi, kemudian kelasnya itu nilai tengahnya. Berarti 46 ditambah 50 dibagi 2 ya. Berarti 96 dibagi 2 dapatlah 48. Berarti rataan sementaranya 48. Nah, kita cari XI-nya. XI-nya tadi sudah dapat, di sini 33, di sini 38, kemudian di sini 43, di sini 48, kemudian di sini 53, dan di sini 58, dan di sini 63. Nah, di sini ada DI. Nah, kita cari DI ini adalah selisih antara nilai tengah. Nah, DI ini adalah selisih antara XI dikurangi dengan rataan sementara. Berarti 33 dikurangi 48, negatif 15. Yang ini 38 dikurangi 48, ya negatif 10. Di sini negatif 43 dikurangi 48 negatif 5. Di sini 0. 53 dikurangi 48 ini juga 5, 10 dan 15. Dah, ini adalah DI nya. Kita kasih garis. Nah, ini untuk DI. Kalau DI sudah ketemu, berarti kita tinggal cari FI dikali DI. FI ini dikali DI nya ini. 4 kali 15 negatif 60 lah. Ini juga negatif 60. 9 dikali 5 negatif 45. 14 kali 0 0. 10 kali 5 50. Kemudian 5 kali 10 50 lagi, 2 kali 15 30. Nah, kan di sini sigma FI dikali DI, ya tinggal jumlahkan aja. Berarti ini tinggal jumlahkan. Nah, jumlahkan aja, negatif 120. Berarti negatif ini sama yang negatif 120 dengan ini negatif 165. Ini negatif 165, sedangkan ini adalah 130. Nah, kalau dijumlahkan ya tinggal negatif 35. Nih, negatif 35. Ini sudah ketemu, ini sudah ketemu 50 ya. Berarti negatif 35 XS nya 4 dari rumus ini ya. Rataan sementaranya adalah 48, kemudian ditambah negatif 35 dibagi 50 sama dengan 48, sama-sama dibagi 5 7 10 dikurangi 0,7 sama dengan 47,3. Oke, sama ya. Ternyata dengan menggunakan cara pertama dengan cara kedua hasilnya pun sama. Kita lanjutkan yang C. Untuk yang C, nah yang C di sini menggunakan pengkodean. Yang C coding dengan cara coding atau pengkodean. Cara coding rumusnya tetap rumusnya di sini, terus lagi X bar sama dengan X sementara
rata-rataan sementara ditambah intervalnya atau panjang kelasnya, kemudian dikali dengan sigma frekuensi ke I dikali UI atau kodenya ya, UI kodenya per sigma FI. Oke. Rataan sementaranya tadi kita sudah dapat 48 ya. XS nya rataan sementaranya kita sudah dapat 48. Kemudian intervalnya, interval mana? Ya jarak ini ke sini. Oke. Intervalnya ini ke sini atau ini ke sini dikurangi, atau ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Kalau pakai tepi atas ya tepi atas semua. Kalau pakai batas atas ya batas atas semua, kalau batas bawah ya batas bawah semua. Atau tepi bawah, tepi atas ya. Nah, 40 kurangi 35 berarti ini di sini 5 ya. Berarti 5. Kemudian kita copy dulu tabelnya, kita copy supaya kita besarin. Oke. XI nya 33, 38, 43, 48, 53, 58, 63 ini. Kemudian UI nya, ingat UI tadi adalah kode dengan ketentuan UI sama dengan 0 untuk XS nya. XS nya itu nih rataan sementaranya ini. Nah, ini nilainya 0 karena aturannya XS itu nilainya 0. Kalau dia kode bulat negatif, untuk kelas-kelas sebelum, untuk kelas sebelum rataan sementara itu negatif 1, negatif 2, negatif 3. Setelahnya itu positif 1, 2, 3. Ini UI nya sudah ketemu. Nah, sekarang tinggal FI dikali UI. 4 dikali negatif 3, negatif 12, negatif 12, negatif 9, 0, 10, 10, 6. Ini negatif 24, negatif 33, negatif 33 kalau ditambah 26 ya negatif 7, ya negatif 7. Berarti langsung kita masukkan rumusnya. 48 ditambah 5 dikali sigmanya ini negatif 7 ya, negatif 7 per 50. Oke. Ini dicoret, dapatlah 10. Negatif 7 per 10 ya 0,7. Berarti 48 dikurangi 0,7 dapatlah 47,3. Oke, ternyata 3 rumus nilainya sama. Terserah kalian mau pakai yang mana, sesuka hati kalian, karena sudah terbukti dengan cara rataan sementara, dengan cara coding, dengan rumus umum itu sama.
Oke, kita lanjutkan. Yang pertama tadi adalah tentang mean atau rata-rata. Ada 3 cara. Yang pertama dengan menggunakan rumus umum, yang kedua dengan menggunakan rataan sementara, dan yang ketiga dengan coding. Terserah kita mau pakai yang mana, suka hati kita, tapi yang jelas ketiga rumus itu benar semua, telah dibuktikan. Yang selanjutnya adalah modus data berkelompok. Modus adalah ukuran pemusatan data yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang paling banyak terjadi atau paling banyak muncul. Modus data berkelompok ditentukan dengan rumus. Nah, ini rumusnya itu ini MO. MO ini modus. TB adalah tepi bawah. Ingat, tepi bawah itu adalah BB dikurangi 0,5. D1. D1 di sini adalah selisih frekuensi modus dengan frekuensi sebelumnya, pas sebelumnya. Kemudian D2 selisih modus dengan frekuensi sesudahnya. Sedangkan C ini adalah interval panjang kelas. Oke, langsung pada soal. Tentukan modus antara data berat badan 50 orang siswa SMA Merdeka pada tabel berikut. Perhatikan ada berapa kelas di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kelas. Nah, modusnya ada pada kelas keempat. Kenapa? Karena modus tadi adalah data yang sering muncul. Nah, kita cari frekuensi yang paling banyak. Berarti diketahui TB. Nah, TB yang di sini yang dipakai adalah tepi bawah kelas modusnya. Ini berarti pada kelas ini 46 sampai dengan 50. Untuk mencari TB yaitu batas bawah dikurangi 0,5. Batas bawahnya adalah 46 dikurangi 0,5 sama dengan 45,5. Nah, TB-nya sudah ketemu. Nah, sekarang kita cari D1. D1 adalah selisih frekuensi modus dengan sebelumnya. Sebelum frekuensi modus. Frekuensi modusnya kan ini, sebelumnya kan 9. Nah, berarti 14 dikurangi 9. 14 kurangi 9 itu 5. Kemudian D2. D2 adalah selisih frekuensi modus. Selisih frekuensi modus ini dengan kelas sesudahnya. Berarti 10 dikurangi 4 sama dengan 6. TB sudah dapat, D1 sudah dapat, D2 sudah dapat, tinggal C, intervalnya. Nah, boleh batas bawah dikurangi batas bawah ini dengan batas sebelumnya, atau batas atas dengan batas atas sebelumnya. Nah, boleh 40 dikurangi 35. 40 dikurangi 35 sama dengan 5. Nah, sudah dapat TB-nya. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam rumus. MO atau modus sama dengan TB ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 kemudian dikali C. Masukkan TB-nya 45,5 ditambah 5 ya, 5 10 dikurangi 9 14. Sorry. Kok 10 ini, sorry, 14. Sorry ada salah. Di sini ada salah tadi, bukan 10 tapi 14 dikurangi 10 sama dengan 4. Oke ya, berarti 5 per 5 ditambah 4 dikali 5 dengan 45,5 ditambah 5 per 9 dikali 5.
45,5 ditambah 5/9 dikali 5. Kita geser ke kanan ya. Kita geser ke kanan. Oke. MO atau modus sama dengan 45,5 ditambah 25/9. 45,5 coba 25 dibagi 9 dapat 2, 18, 7, mana ya? 7 ini 63, 7 nanti 7. Nah, kita bulatkan jadinya 2,8. Berarti ini ditambah 2,8. Kenapa 2,8? Karena di atas 5 kalau dibulatkan di atas 4 lebih bisa dari 4 dibulatkan dia tambah 1 depannya. Ingat ya cara pembulatan. Berarti di sini tinggal jumlahkan saja. 45,5 ditambah 2,8. 13 simpan 1 8 48,3. Nah, ini adalah kelas modusnya 48,3. Ini adalah modusnya. Oke, yang nomor 3 adalah median data berkelompok. Median adalah ukuran yang terletak di tengah setelah data diurutkan. Median data berkelompok ditentukan dengan rumus. Ya, ini ME sama dengan TB ditambah setengah N dikurangi FKS dibagi F ini dikali C. Apa N? TB kan sudah pastilah, sudah jelas. TB itu adalah tepi bawah diperoleh dari pengurangan batas bawah dikurangi 0,5. N adalah banyak data, FKS frekuensi kumulatif sebelum frekuensi median, Fm adalah frekuensi median, dan C adalah interval. Ini adalah istilah-istilah dalam rumus median. Kita lanjutkan contoh soal. Oke. Tentukan median data berat badan 50 orang siswa SMA Merdeka pada tabel berikut. Nah, FI-nya sudah ada. Kita tinggal mencari FKS, frekuensi kumulatif sebelum median. 4 kumulatifkan dulu, tambah 6 dapat 10, tambah 9 dapat 19. Ini namanya frekuensi kumulatif. 33 ditambah 10 43 ditambah 7 47 ditambah ditambah 40, 10 tambah 5 itu 43. Oh, ini 19, 33 ditambah 10 itu 43 tambah 5 itu 48. Sini 48 ditambah 2 50. Ini frekuensinya adalah frekuensinya totalnya adalah 50. Banyak datanya ya. Oke, kalau sudah diketahui seperti itu, nah kita lanjutkan. Jika sudah diketahui seperti itu, kita mencari yang diketahui lagi. Oke, diketahui TB
adalah tepi bawah dari kelas mediannya. Mediannya tengah-tengahnya kan ada 7 kelas, tengah-tengahnya pasti ke 4. Nah ini berarti 46 dikurangi 0,5, dapatnya 45,5 TB-nya. Kemudian frekuensi kumulatif sebelum median, ini kan mediannya, ini kesini median, sebelumnya kan ini berarti 19. Frekuensi mediannya, ini frekuensi mediannya 14. Kemudian n-nya 50. Di sini sudah diketahui juga. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal masukkan rumus median TB ditambah buka kurung setengah N dikurangi FKS dibagi FMI tutup kurung dikali C. Oh ya, C-nya belum. Sini C-nya 5. 40 kurang 35 atau 45 kurangi 40. Boleh mana-mana. TB-nya kita masukkan, sudah ada, sudah tersedia. Setengah N-nya sudah ada 50. Dikurangi kumulatif sebelumnya 19. Mediannya 14. Kemudian C-nya 5. Salah, kurang lagi. 45,5 ditambah 25 dikurangi 19 dibagi 14 dikali 5 sama dengan 45,5 ditambah, nah 25 dikurangi 19, 6 per 14 dikali 5, 45,5 ditambah, nah ini bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 2 biar gampang, 3/7 kali 5. Nah, kita tarik ke atas lagi ya, agak lebih luas lagi. Oke, kita bisa lanjutkan misi kita menyelesaikan soal ini. 45,5 ditambah, oke, langsung aja boleh 30 bagi 7 juga boleh, atau dikalikan dulu nggak apa-apa, kalikan dulu aja ya, 15 dibagi 7. Nah sekarang tinggal kita 15 dibagi 7, 2, 14, 1, 10, 1,1, 7 dikurangi 30 bagi 7 dapat 4, 28 dikurangi 20 dibagi dapat 2. Nah sudah, bla bla terus dan seterusnya. Nah sehingga kita bulatkan jadi belakang koma 2 angka, jadi 2,14. Ingat, bukan 2,14 ya, 2,14. 45,5 ditambah 2,14 dapatnya 4-nya tetap, 5 tambah 1 6, 5 tambah 2 7. Ini adalah mediannya. Jadi mediannya dapatnya 46,74. Kalau misalkan nggak ada ya berarti harus 46,64. Misal nggak ada ya berarti ya dibulatkan toh. Nah di belakang koma 1 angka ini masih bisa di belakang koma 1 angka, jadinya 47,6. Oke, silakan diamati kembali. Yang mana yang belum paham dilihat berulang-ulang videonya.